Kalau jadi juara, nggak tahu sih. Sebenarnya honestly, ya kita latihan supaya bisa jadi juara. Pastinya nggak mungkin orang mau kompetisi nggak mau jadi juaranya, tapi lebih ke kita latihan untuk bisa kasih yang terbaik. Apakah itu juara 1, apakah itu peringkat 35, apakah itu didiskualifikasi. Tapi kita selalu berusaha apa yang kita ceritain, apa yang kita showcase itu bisa mengangkat ya kita dari Indonesia, industri kopi Indonesia. Secara kopi kah, secara baristanya kah, tapi itu yang selalu menjadi main goal gua personally dan main goal kita secara tim. Karena apa ya, it's not always about being the champion, tapi it's about what you have to say. Apa pesan lu, apa yang bisa kita utarain, apa yang kita dikasih platform di WBC yang videonya ditonton ratusan ribu orang. Di 15 menit itu apa yang bisa kita sampein. Jadi kadang-kadang kalau goalnya cuma jadi juara doang, it's not even enough gitu. Dulu waktu kompetisi pengennya jadi juara doang, I never won. Begitu mindsetnya diganti, baru akhirnya agak lebih sukses. Jadi mungkin kalau beneran menang, I don't know, angkat piala, cium trofi. Tapi setelah itu gue beneran nggak tahu. Mudah-mudahan bisa jadi ambasador kopi, karena biasanya kalau WBC champion harus bisa jadi ambasador kopi. Mudah-mudahan bisa jadi ambasador kopi yang sangat apa ya, memberikan perubahan di industri gitu. Jadi kalau hasilnya lebih rendah secara ranking dari tahun 2019, mungkin bakal kecewa di saat itu, di momen itu pasti akan kecewa karena guanya sendiri kompetitif terhadap diri sendiri, jadi pengen rankingnya lebih bagus dari ranking 4 tahun 2019. Tapi mungkin setelah itu, setelah all the dust has settled, gua selalu latihan supaya nggak ada penyesalan. Itu kenapa tiap hari bangun sepagi itu dan pulang semalam itu, supaya kalaupun ntar di Milan tiba-tiba di announce peringkat 35, itu udah beneran yang gue kasih semuanya. Udah nggak ada kayak mestinya hari Minggu di bulan September, di minggu kedua gue bukannya latihan, gue malah main-main, makan di luar. Gue nggak mau ada penyesalan itu. Jadi kalau beneran on that day di announce nggak menang, ya udah, that's the best that I could do. Preparationnya semuanya udah seniat itu, semua tim udah bantuin. If that's the best that we could do, ya udah, maybe it's not our year gitu kan. Namanya kompetisi, ada kalah ada menang, but it's so much more, it's so much bigger than that gitu. Nggak harus selalu menang is just one KPI, masih ada KPI yang lain. Nervousnya agak lebih banyak dibandingkan yang babak berikutnya, karena udah lama nggak kompetisi biasanya, jadi agak lebih nervous. Terus juga ya first day nerves lah, jadi banyak ngafalin line, banyak visualisasi. Terus juga kayak gue selalu ada namanya mental program, jadi apa ya, self affirmation gitu, supaya nggak tegang, supaya semua yang kita execute itu bisa sesuai dengan plan. Dan first round sih lumayan oke sih secara performance, mungkin gak sebagus hari kedua, tapi lumayan oke. Nervous itu biasa banget ya, selalu ada. Terus biasanya cara gue menaklukkan kegugupan itu adalah melakukan self affirmation
Dimana kayak tadi gue bilang, kita ngafalin berkali-kali itu kata-kata yang membantu mengingatkan kita bahwa kita itu udah usaha sekuat mungkin, kita itu ada di situ karena kita punya misi tertentu, punya tugas khusus. Habis itu apapun yang terjadi kita udah lakuin yang terbaik, pasti hasilnya sesuai dengan usahanya. Nah, menurut pengalaman gue kompetisi, nervousnya ini akan kebantu kalau kita tahu kita beneran udah usaha sekeras mungkin, udah latihan, udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin lebih banyak gitu kan. Jadi biasanya kalau nervousnya cuma dikit, kita sadar kita udah latihan, akhirnya si nervousnya ini justru malah jadi malah jadi bahan bakar untuk pas presentasi, untuk supaya lebih ada gregetnya gitu. Kalau nggak ada nervous juga kadang-kadang jadi terlalu santai, presentasinya agak kelihatan flat. Gitu. Lumayan ya, sebenarnya kalau distractionnya itu bukan dari suara penonton, apa dari suara stage sebelah, atau dari, itu kan expo gede gitu. Tapi itu lebih kayak misalnya tiba-tiba ada, kalau in my case itu ada satu juri yang nggak ngikutin protokol, atau tiba-tiba kopinya tumpah. Itu yang kadang-kadang sebagai kompetitor kita udah desain presentasinya sedemikian rupa, kalau ada satu yang agak keluar dari rencana itu pasti agak-agak terdistract. Cuman biasanya di latihannya pun kita udah coba latihan supaya kalau ada kesalahan atau ada yang tidak sesuai dengan rencana, kira-kira apa nih shortcut atau plan B apa yang kita bisa lakuin. Cuman emang begitu udah on stage dengan nervousness, dengan anxiety, dengan segala macam environmental efek dari yang ada gitu, kadang-kadang emang susah untuk bisa bounce back supaya bisa pede lagi. Itu emang itu challenge lah. Kebetulan musik tahun ini semuanya itu musik dari artis Indonesia. Nggak semuanya pakai bahasa Indonesia, tapi artisnya artis Indonesia semua gitu kan. Jadi inspirasinya adalah kayak mungkin konsep yang nggak terlalu gue omongin di presentasi kemarin adalah konsep nasionalisme modern yang menurut gue gitu. Kayak nasionalisme modern itu kita cinta produk Indonesia, kita cinta negara, tapi nggak harus yang kuno dan tanda kutip norak gitu kan. Jadi si lagu-lagu artis Indonesia ini walaupun ya orang Indonesia tapi genrenya hip hop, apa R&B, kata-katanya bahasa Inggris yang keren gitu kan. Nah, gue mau coba inkorporasi itu ke presentasi gue supaya orang-orang bisa tahu nih orang Indonesia nggak cuman kuno doang tapi juga udah hip dan keren lah gitu. Iya lumayan sih. Jadi ada beberapa track, mungkin 2 atau 3 itu dari artis Indonesia Timur. Jadi ada yang dari Lembata itu tahu di dekat-dekat Flores dan Papua gitu, ada yang dari Floresnya sendiri, ada juga yang dari Indonesia Timur lainnya. Jadi itu setengah lucu, setengah bikin relax juga. Mungkin ada beberapa yang sadar kemarin gue agak setengah joget-joget pas lagi bikin kopi juga karena ya musiknya relaxing dan bikin asik lah gitu. Our next competitor is ready to do his presentation. He is from Indonesia, Mikael Jasin. There and there. hello, welcome. Oh, hello. So if I can have 2 judges there, yes, and facing me. Hi, so good to see you. Over my years of competition, even as an Indonesian, I had my doubts in trying to serve our own coffee at the highest level. The problem lies in generic tasting coffees that we have back home due to the coffee varieties that we have, as well as the processing methods that we choose to do to them. All of them are geared towards high yield and fast turnovers. But I knew we could do something about this. And as the saying goes, that if you want to see change, you be change. So I gathered my own team of agents of change, and together we spent years trying to make coffee that one day can shatter all of our doubts and prove us all wrong. And I'm happy to say to you that that day is today. So we're going to start with our signature beverage to see what is possible. We're going to use coffee from the same Indonesian region throughout, so I'll tell you more information about the coffee as we move along.
For your signature beverage, we're going to use a traditional full wash Indonesian coffee. Alright, for now let me introduce you to my team that together are changing the Indonesian coffee landscape. The first member of the team comes from the Microbial Biotechnology Unit at the Bandung Institute of Technology. This is in West Java, in Indonesia. Alright, now we're going to build our signature beverage. For that, I'm pouring 4 shots of your espresso, made using 21 grams of coffee to 42 grams of espresso, over these whiskey rocks to cool it down slightly. Also, we're going to brew our ingredients. 100 grams of 80 degrees Celsius water to release all of its beautiful flavors. While waiting for this to brew, we're going to make an inoculated espuma to improve the texture of your beverage. Alright, now we're going to inoculate this mixture to transform the flavor. We're using 300 microliter of equal part Bacillus, Klebsiella, and Pichia. Now I'm mixing the tisane with our coffee to provide a liquid base for your signature beverage. In the beginning, you will get sparkling orange like Orangina and peach. On the second and the third sip, you get bergamot and grape candy. Alright, that is for you. It's yours. That's for you. And that's yours. Please go ahead, enjoy this drink. It's so good. Alright folks, now let's move on to our second course. This is our milk course. For this course, please only assess the visual when I serve to you, but wait for my instructions on when to enjoy it. The flavors that you'll get in there are vanilla, almond, and chocolate coated orange. Now for this course, we ask folks like yourself on what they would like to taste in our Indonesian coffee. Turn out, they would like to taste a refined chocolate flavor, as well as some fruit sweetness to balance that. So we figured we could achieve this through post-harvest processing, our second agent of change, very similar to the way we did our signature beverage. There you go, please wait for my instruction. Then we let the fermentation continue until 3.8 pH, allowing us to bring out a lot of acetic acid, giving a chocolatey flavor in our coffee. Alright, now judges, please use your right hand spoon to stir the milk beverage 10 times clockwise. Please go ahead and enjoy. You can put the spoon back to where you found it. Alright, let's move on to our final course, your espresso course. Again, for this course, please wait for my instructions on when to enjoy the coffee, but you can assess the crema straight away. This course is made slightly differently to your milk course. We started the same way, we used the same inoculant with a little bit more picha in it, but we stopped the fermentation at 4.2 pH, allowing us to be right inside the malolactic fermentation window. Now this gives you a taste experience of soft, vibrant acidity throughout, with a medium plus sweetness, and a retronasal sensation of fruits. The flavors that you'll get, they are grape candy, plums, and also round and juicy texture with a lingering aftertaste of green grapes, and you also get pineapple juice inside of your taste. Part ini bagaimana ya? Oh ya, jadi ini kalau nggak salah babak pertama ya. Ini jadi waktu itu ada di tengah-tengah run babak pertama ini ada kesalahan dari
salah satu pihak juri di mana dia nggak ngikutin protokol yang gue kasih. Sebenarnya mungkin bukan salah dia juga, tapi salah gue kurang jelas ngasih protokolnya. Kira gara-gara itu jadi gue agak sedikit keganggu konsentrasinya karena nggak sesuai dengan perkiraan. Nah jadi setelah itu jadi agak-agak ke serimpet ngomongnya karena apa ya, kayak aduh setengah bete tapi nggak bisa bete juga karena harus maju terus. Jadi ya gitu, jadi kesannya agak gugup, tapi di hari kedua sih udah nggak ada kayak gitu lagi sih. Oh, a lot of people, especially the folks who helped me make the coffee. Andre, the processor, is actually Dre. He owns the processing farm. So I think people that come are watching. My team who helped create that box. My fiance who also create that box. So yeah. Menurut gue yang apalagi yang semifinal ya, jadi waktu babak pertama kena agak gugup dan baru babak pertama agak kurang maksimal menurut gue pribadi. Tapi waktu yang semifinal itu udah beneran secara pribadi dan secara tim itu udah mentok banget gitu. Secara presentasi, gue rasa setelah bertahun-tahun kompetisi itu presentasi paling lepas, paling gak nervous dan paling impactful mengenai apa yang kita sampaikan. Hasilnya walaupun nggak memperbaiki peringkat tahun lalu, tapi secara usaha menurut gue itu udah sangat reflektif tentang industri kopi di Indonesia gitu. Mulai dari kitanya, baristanya, roastery yang ngebantu, tim-tim yang ngebantu, sampai petani-petani kopi Indonesia yang ngebantu, itu adalah refleksi dari kita yang sekarang, yang mungkin bukan top 6 tapi top 10 di dunia, ngalahin kopi-kopi lain yang jauh lebih mahal dan dari negara-negara yang udah biasa ada di top 6. Jadi ya maksudnya kalau ditanya puas apa enggak, mungkin nggak puas-puas banget tapi juga nggak kecewa karena kita bangga dengan apa yang udah kita lakuin gitu.